Banyak orang datang Ramadan semangatnya hanya di awal-awal saja. Ya. Coba cek di daerah Anda, coba cek di masjid-masjid Anda. Bukankah tanggal 1 Ramadan masjid itu akan full? Seakan-akan masjid itu mengecil. Ya. Sudah tidak cukup tempatnya. Bahkan tidak sedikit yang sampai pelatarannya, bahkan sampai tempat parkirnya pun dipakai untuk sholat. Seakan-akan tidak muat. Tapi cek sepekan kemudian, 7 hari kemudian, 8 hari kemudian, semuanya mengalami kemajuan. Apa yang maju? Yang maju adalah softnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalam ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa ma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pemirsa dimanapun Anda berada, bertemu kembali di program Ngopi Slow, Ngobrol Perkara Iman, edisi khusus bulan Ramadan. Hari ini kita sudah masuk di bulan Ramadan. Pastinya banyak sekali orang-orang yang kaget. Kenapa dia kaget? Karena memang yang biasanya hari-harinya dia bisa makan, hari-harinya dia bisa untuk minum, tapi khusus di hari ini kita mulai berpuasa. Maka ada satu hadis yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi dari Rasulullah SAW. Hadis yang khususnya dibaca di awal bulan Ramadan ketika kita melihat hilal. Tapi sebagian ada yang berpendapat dibolehkan masih dalam bulan Sya'ban, dibolehkan untuk membaca hadis tersebut. Hadis ini bentuknya doa, dan ini yang dipanjatkan Rasulullah dari 14 abad yang lalu. Apa hadisnya? Kalimatnya jelas. Rasulullah suatu ketika berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Masyarul muslimin dimanapun Anda berada, ketika bulan Ramadan tiba, pastinya kita semuanya berharap mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan yang terbaik. Tidak sedikit orang-orang baru selesai Ramadan tahun lalu sudah berdoa, ya Allah, izinkanlah hamba untuk merasakan lagi Ramadan tahun yang akan datang. Ya, ini artinya apa? Banyak orang mengharapkan datang bulan Ramadan. Tapi anehnya, ketika Ramadan itu datang, banyak sekali umat yang justru seakan-akan dia tidak siap. Banyak sekali kendala yang dia rasakan. Banyak sekali hambatan yang dia rasakan. Maka doa ini penting supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Apa doanya tadi? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Apa yang Rasulullah minta? Allahumma ahillahu alaina. Ahalla yuhillu, ini satu kalimat dengan kalimat hilal. Kita paham betul, hadis lain mengatakan man ra'a minkumul hilala falyasum wa man ra'a minkumul hilala falyiftir. Barang siapa di antara kalian yang melihat hilal maka berpuasalah, dan barang siapa di antara kalian yang melihat hilal maka berbukalah. Artinya apa? Artinya dalam hadis ini menentukan awal dan akhir bulan. Tapi ketika ditambahkan hamzah di depan, itu menjadi pengharapan. Allahumma ahillah, ya Allah datangkanlah. Apa yang datangkan? Bulan apa yang datangkan? Kembali kepada hu di sini ternyata Ramadan. Allahumma ahillahu, ya Allah datangkanlah Ramadan alaina, kepada kami. Artinya hadis ini yaitu doa supaya kita bisa mendatangkan Ramadan lagi, kita mendapatkan Ramadan lagi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni. Apa itu yumni? Ternyata yumni di sini artinya adalah ketenangan. Masyarul muslimin dimanapun Anda berada,
Ini menjadi suatu yang unik. 14 abad yang lalu Rasulullah sampaikan hadis ini, tapi sampai detik ini, hal ini menjadi suatu yang penting bagi kita. Kenapa demikian? Karena ternyata banyak orang yang datang Ramadan, ternyata Ramadan datang, dirinya nggak tenang. Apalagi zaman saat ini, kita ini hidup di akhir zaman. Banyak sekali faktor-faktor yang membuat kita ini nggak tenang. Apalagi khususnya kita yang tinggal di Indonesia. Bukankah sebagian di daerah kita, khususnya di Indonesia, dan mungkin mayoritas di Indonesia, ya, belum datang Ramadannya, sudah difikirkan Idul Fitrinya. Ramadan belum datang, banyak di antara kita yang berpikir Idul Fitri. Kalau bahasa Tegalnya itu, Ramadan urung teka, wis dipikiri pada. Ya. Ada apa di Idul Fitri? Ya, orang Idul Fitri sudah berpikir baju barunya. Detik ini, berapa banyak orang yang sudah ngecek, berapa toko-toko bajunya, dia hunting baju segala macam. Dia sibuk untuk mempersiapkan Idul Fitrinya. Bahkan tidak sedikit yang sampai rela untuk berkredit. Dia ambil bajunya. Bahkan na'udzubillah, Ramadannya selesai, Idul Fitrinya selesai, bahkan bajunya pun sudah agak lusuh, tapi ternyata cicilannya belum selesai. Ya. Karena ini yang membuat dia tidak tenang. Maka ketenangan itu penting. Ada faktor lain lagi yang membuat dia tidak tenang. Belum datang Ramadannya, sudah dipikir Idul Fitrinya. Kenapa difikirkan Idul Fitri? Karena ternyata di Idul Fitri, di sebagian besar wilayah Indonesia punya tradisi. Di Idul Fitri mereka datang ke orang yang lebih tua, silaturahim. Dan sudah menjadi kebiasaan orang yang silaturahim kepada yang lebih tua, itu tidak mungkin dia kosongan, dia pasti akan membawa cangkingannya, jenjingannya, oleh-olehnya, buat tangannya. Ya. Ini akan menjadi suatu yang bermasalah ketika untuk siapa? Yang kasihan itu, dia ini anaknya bontot, kakaknya 11. Dia udah pusing mikirkan apa yang akan dia bawa. Ya. Oke lah, setahun sekali, masa tidak bawa? Ya, kalau emang dia mampu, dia ada, oke, nggak jadi masalah. Ya. Tapi permasalahannya pemirsa, ketika orang itu tidak ada, akhirnya dia berhutang, Ramadannya baru selesai, hutangnya sudah numpuk, pusing dia. Maka dia berpikir, aduh, ya, tidak sedikit yang mengeluh, aduh, wis Ramadan maning, udah Ramadan lagi. Ya, ini menjadi masalah buat kita. Ya, akhirnya Ramadan yang harusnya khusyuk, tenang, tapi justru malah nggak tenang. Kenapa? Karena ada tradisi-tradisi yang seperti ini. Maka pesan saya bagi anda yang menjadi kakak, sampaikanlah kepada adik-adik kalian. Ya, kalaupun tidak ada yang dibawa, ya cukup datang, tidak perlu memberatkan suatu apapun. Yang penting kumpul, silaturahim, yang ada ya dimakan, yang tidak ada ya jangan dibuat beban. Ya. Dan bagi anda yang kakak, jangan sampai protes pada adiknya. Kalau bahasa Tegalnya itu biasanya ada kalimat-kalimat yang kurang tepat. Ya, mohon maaf, ada kalimatnya merocokon. Ya, masa setahun sepisan be orang nyangking. Ini kalimat-kalimat seperti ini khususnya di Tegal. Ya, jangan sampai kita yang menjadi kakak lantas tidak menjadi contoh yang baik buat adik-adik kita. Maka penting bagi kita, Allahumma ahillahu alaina bil yumni. Ya Allah, datangkanlah Ramadan kepada kami. Ketika Ramadan datang kepada kami dalam keadaan tenang. Ya. Ada faktor lain lagi yang membuat kita tidak tenang. Apa faktor lain itu? Ternyata banyak di antara kita itu membuat Ramadan kita sendiri yang membuat tidak tenang. Ya. Kita paham betul. Ya. Allah sampaikan dalam Al-Quran, sesungguhnya sesuatu yang baik-baik itu asalnya itu dari Allah. Ya. Tapi sesuatu yang buruk itu asalnya dari kita sendiri. Ya. Kalau kita paham kalimat ini nih, ya ternyata sumber dari ketidaktenangan kita di bulan Ramadan dari kita sendiri, pemirsa. Ya. Bagaimana membuat kita tidak tenang? Bayangkan, Ramadan baru sehari. Lihat nanti, di jam-jam ini, orang-orang banyak yang ngabuburit. Ya, mereka keliling sana kemari, baru melihat es buah dia membelinya. Ada melihat gorengan dia beli, melihat rujak dia beli, kolak dia beli, semuanya dia beli, satu meja full. Masya Allah, baru minum air hangat,
air teh hangat, sudah kenyang, dia udah merasa kenyang. Akhirnya bagaimana? Bagaimana dengan yang sekian banyak ini? Maka alasannya apa? Nanti setelah tarawih saya akan makan. Ternyata tarawih dia sudah ngantuk. Iya. Dia akan ngomong lagi, nanti habis sahur. Ternyata sahurnya pun kesiangan. Habis sudah. Ya. Yang tadinya harusnya Ramadan itu pengeluarannya berkurang, justru malah bertambah. Ini menjadi pesan buat kita. Tambah lagi tradisi di Indonesia. Ya. Sudah menjadi kebiasaan. Tiap tahun, hampir tiap tahun, mau Ramadan, semua kebutuhan meningkat. Ya. Telur berganti harga. Ya. Bahkan bawang berganti harga. Cabai berganti harga. Ya. Semuanya naik. Beras pun juga naik. Akhirnya bagaimana? Ramadan belum datang, dirinya sudah tidak tenang. Maka doa ini penting bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Kalimat pertama adalah yumni. Ya Allah, datangkan Ramadan kepada kami. Ketika Ramadan datang kepada kami dalam keadaan tenang. Ma'asyiral muslimin, dimanapun Anda berada, ada kalimat kedua yang beliau minta. Apa kalimat kedua itu? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Yang kedua, kalimat kedua adalah iman. Apa itu iman? Iman ternyata yang dimaksud dengan iman adalah spirit atau semangat. Ini menjadi pengingat buat kita semuanya. Ya Allah, datangkan Ramadan kepada kami. Ketika Ramadan datang kepada kami, spirit kami, semangat kami dalam keadaan stabil. Ya. Kenapa demikian? Karena ternyata banyak orang datang Ramadan, semangatnya hanya di awal-awal saja. Ya. Coba cek di daerah Anda, coba cek di masjid-masjid Anda. Bukankah tanggal 1 Ramadan, masjid itu akan full? Seakan-akan masjid itu mengecil. Ya. Sudah tidak cukup tempatnya. Bahkan tidak sedikit yang sampai pelatarannya. Bahkan sampai tempat parkirnya pun dipakai untuk sholat. Seakan-akan tidak muat. Tapi cek sepekan kemudian, 7 hari kemudian, 8 hari kemudian, semuanya mengalami kemajuan. Apa yang maju? Yang maju adalah softnya. Ya. Ini menandakan apa? Spiritnya, semangatnya menurun. Bahkan na'udzubillah, berapa banyak karyawan-karyawan yang membatalkan puasanya dengan alasan berat lah segala macam. Masya Allah. Ya. Bukankah kita tahu? Disebutkan dalam Al-Quran surat kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Ketika sudah dikatakan wajib oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dilarang kita untuk mudah-mudah membatalkannya. Ya. Dan bagi Anda yang sudah atau mudah membatalkannya, ingat dosa besar menanti Anda. Ya, maka jaga Ramadan Anda. Bukankah kita tahu betul, belum tentu kita akan sampai Ramadan yang akan datang. Ini bulan diskon, bulan banyak Allah memberikan ampunan pada kita semuanya. Maka pesan yang pas buat kita, ya, doa ini luar biasa. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, datangkanlah Ramadan kepada kami. Ketika Ramadan datang kepada kami dalam keadaan tenang. Dan spirit kami, semangat kami dalam keadaan stabil. Jangan sampai Ramadan ini gugur hanya karena iman kita yang menurun. Jangan sampai Ramadan kali ini berantakan hanya karena kita kalah dengan hawa nafsu kita. Maka pemirsa, dua permintaan ini untuk mengawali pertemuan kita pada sore hari ini, ya, ini sudah menjelang berbuka puasa. Maka saya mengucapkan selamat berbuka puasa bagi kita umat Islam, dan bagi Anda yang mungkin masih mencoba-coba untuk belajar untuk berpuasa, selamat belajar. Pada sebetulnya kalau kita mau cek dalam hadisnya, Rasulullah SAW, beliau mengajarkan cucunya berpuasa khususnya di bulan Sya'ban, bukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di sesi kedua besok. Kita akan lanjutkan doa kita ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa menjadi Ramadan yang terbaik buat kita semuanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.